Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Naindasabi dengan NPM 2417051008. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic yang ada di pertemuan 13 pada mata kuliah AI. Nah, untuk gambaran umumnya, fuzzy logic itu tuh suatu metode dalam bidang kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk menangani permasalahan yang bersifat tidak pasti, samar, atau ambigu. Nah, berbeda dengan logika klasik atau biner yang hanya mengenal nilai benar satu dan salah nol, fuzzy logic Fuzzy logic itu memungkinkan suatu nilai berada di antara keduanya dengan menggunakan konsep derajat keanggotaan. Nah, pendekatan ini dirancang untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih fleksibel dan realistis dalam menghadapi kondisi yang kompleks. Eh, Oleh karena itu, fuzzy logic itu menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam sistem pengambilan keputusan modern. Dalam modul ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengertian fuzzy logic, komponen utama dalam sistem fuzzy, proses kerja sistem fuzzy dalam pengambilan keputusan, perbandingan antara logika fuzzy dan logika klasik, serta contoh penerapan fuzzy logic dalam kehidupan nyata. Nah, apa sih fuzzy logic itu? Jadi, fuzzy logic itu adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Berbeda dengan logika konvensional yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, true dan false atau satu dan nol. Nah, fuzzy logic ini tuh memperkenalkan konsep nilai kebenaran yang kontinu antara nol dan satu. Dengan kata lain, dalam fuzzy logic, sesuatu bisa benar sebagian atau salah sebagian, tergantung pada derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan. Nah, nih contohnya kayak apakah dingin gitu kan ini satu nol nol. Sini bolalan logik terus abis ini kalau di Fuji Logic itu ada very much gitu kayak sangat dingin gitu ada 0,9 terus ada little sedikit gitu kan 0,25 terus ada very less gitu kan 0,1. Nah, Fuji Logic Controller atau VLC adalah sistem pengendali yang menerapkan konsep Fuji Logic untuk menentukan suatu aksi atau keputusan dalam mengontrol sebuah proses. Nah, FLC ini bekerja dengan mengolah input berupa data tegas, scripts, kemudian diproses melalui tahap fujifikasi, evaluasi aturan atau rule based, inferensi, dan defusifikasi untuk menghasilkan output berupa tindakan kontrol. Dengan pendekatan ini, FLC mampu meniru cara manusia dalam mengambil keputusan, sehingga lebih adaptif dan tidak bergantung pada model matematis yang kompleks. Nah, komponen utama sistem fusi atau fusi sistem itu tuh yang pertama ada fusification atau fusifikasi. Nah, itu tuh proses mengubah input yang berupa nilai numerik, misalnya suhu, tekanan, atau nilai kecepatan menjadi nilai fusi. Proses ini menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengkonversi input yang jelas, CRISP, menjadi nilai fusi. Yang kedua itu ada Fuji Rule Based System. Nah, sistem Fuji biasanya menggunakan aturan Fuji atau Fuji Rules yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Aturan-aturan ini memiliki bentuk seperti if-then yang menunjukkan relasi antara kondisi dan aksi. Yang ketiga ada inference engine. Nah, inference engine adalah bagian dari sistem Fuji yang mengeksekusi aturan-aturan Fuji untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Mesin inferensi mengolah informasi dari aturan yang relevan untuk menentukan output yang paling sesuai. Yang keempat itu ada diffusification. Setelah proses inference selesai, hasil yang diperoleh masih dalam bentuk fusi, yaitu dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Diffusification adalah proses mengubah hasil fusi menjadi nilai yang lebih konkret CRISP untuk digunakan dalam sistem nyata. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya. Jadi, contoh studi kasusnya yaitu sistem pengatur kecepatan kipas otomatis berdasarkan suhu ruangan. Nah, di sini ada cold, warm,
hot. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu variabel dan himpunan Fuji. Nah, inputnya itu ada suhu dalam derajat Celcius. Dingin itu 0 nyampe 20 derajat, sedang 15 nyampe 30 derajat, panas itu 25 sampai 40 derajat. Outputnya itu kecepatan kipas dalam persen. Lambatnya 0 sampai 40%, sedangnya 30 sampai 70%, terus kalau cepat itu 60 sampai 100%. Terus di sini ada fungsi keanggotaan. Rumus keanggotaan fungsi keanggotaan segitiga, ini rumusnya. Terus ada input suhu dihitung. Terus ada aturan rumusnya yang tadi, yaitu gunakan aturan fungsi berbasis logika if then. If suhu dingin, dan kecepatan lambat. If suhu sedang, dan kecepatan sedang. If suhu panas, dan kecepatan cepat. Terus ada inferensi fusi. Ambil minimum dari nilai keanggotaan input dan nilai dari output. Rule 1. Dingin itu 0, berarti kecepatannya lambat tidak aktif. Rule 2. Kalau sedang itu kecepatan tidak aktif. Terus kalau rule 3, kalau panas itu 0,33. Aktifkan kecepatan cepat tetapi sebagian. Terus diversifikasi, metode centroid. Misalnya hasil dari A. Kecepatan sedang 30-70% dengan keanggotaan 0. B. Kecepatan 60-100% dengan keanggotaan 0,33. Rumusnya ini. Terus abis itu ditentuin titik tengahnya dihitung. Sedang itu 30 tambah 70 bagi 2 sama dengan 50. Kalau cepat itu 60 ditambah 100 dibagi 2, 80. Terus Z sama dengan 0 dikali 50 ditambah 0,33 dikali 80 dibagi 0 ditambah 0,33 sama dengan 0 ditambah 26,4 dibagi 0,33 sama dengan 26,4 dibagi 0,33 sama dengan 80. Jadi kesimpulan, untuk suhu 30 derajat Celcius, kecepatan kipas itu disarankan sekitar 80%. Selanjutnya ada aplikasi Fuji Logic. Nah, Fuji Logic itu banyak digunakan dalam berbagai bidang dan aplikasi. Contoh aplikasi utamanya itu ada kontrol otomatis atau Fuji Control System. Habis itu ada sistem rekomendasi. Terus ada pengolahan citra dan suara. Terus ada diagnosa medis. Terus ada pengendalian kendaraan otonom. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Fuji Logic. Kelebihannya itu dia menangani tidak kepastian. Terus abis itu mudah dimengerti dan dibuat. Terus fleksibilitas. Terus yang terakhir itu meningkatkan kinerja sistem. Untuk kekurangannya sendiri itu kompleksitas sistem. Jadi meskipun sistem Fuji itu dapat sangat fleksibel, tapi mereka juga itu bisa jadi rumit dan butuh banyak aturan buat nanganin semua kemungkinan yang dapat ngebuat desain dan pemeliharaan sistem itu jadi lebih sulit. Terus ada juga itu kekurangannya itu kurang kurang tepat untuk masalah yang pasti. Terus abis itu yang terakhir, pemilihan fungsi keanggotaan yang tepat itu tuh jadi tantangan. Karena kalau nggak dilakuin dengan benar, itu tuh hasilnya kemungkinan nggak optimal atau nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, selanjutnya ada practical implementation. Nah, di sini ada variabel Fuji. Suhu adalah input dengan rentang nilai 0 sampai 40. Terus kipas adalah output dengan rentang nilai 0 sampai 100. Terus aten atet atet attesdennya itu variable input, terus konsekuennya itu variable output. Ada membership function. Nah, kode ini tuh ngebuat kategori Fuji untuk suhu dan kipas menggunakan fungsi segitiga atau trim. Suhu dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi, sedangkan kipas dibagi menjadi lambat, sedang, cepat.
Nah, untuk rule base-nya itu tuh pakai Fuji underscore kontrol suhu, yaitu menerima nilai suhu, lalu sistem menghitung derajat keanggotaan rendah, sedang, tinggi, kemudian mencocokkan dengan aturan rule. Hasil dari setiap aturan digabung dan dihitung untuk menghasilkan kecepatan kipas. Jika suhu semakin tinggi, maka kipas akan semakin cepat. Nah, untuk hasilnya ini pakai codingan ini. Nah, kode ini tuh fungsinya buat gabungin aturan Fuji. Jadi menerima input suhu dari pengguna dengan batas 0 nyampe 40. Kemudian memprosesnya untuk menghasilkan kecepatan kipas. Hasil yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk angka dan tingkat-tingkat menjadi lambat, sedang, atau cepat. Nah, di sini ada link Google File-nya. Ini tadi yang isinya ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.